Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023 adalah Pesta Kanak-Kanak Suci Martir. Pesta ini disebut dalam kalender liturgi Gereja Timur maupun Barat dan dirayakan untuk menghormati martir kanak-kanak yang menderita demi Kristus karena kekejaman Herodes. Tidaklah mengejutkan kekejaman Herodes ini. Kaisar Agustus yang hidup di masa yang sama berkata, lebih baik menjadi babinya Herodes daripada menjadi putranya, karena Herodes tidak segan-segan untuk membunuh putranya sendiri demi mempertahankan tahtanya. Quod Vuldetus, Uskup Kartago, dalam sebuah homilinya mengingatkan kita akan makna pesta ini. Betapa mengagumkan anugerah rahmat. Apa yang didapat anak-anak ini untuk menang dengan cara demikian? Mereka belum berbicara, namun telah menyatakan Kristus. Mereka belum mampu menghadapi pergolakan karena belum mampu menggerakkan tubuh, namun sudah menanggung kemartiran. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 1, ayat 5 sampai bab 2 ayat 2. Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita,
malahan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan membunuh demi kekuasaan. Kontestasi untuk mendapat kekuasaan menjadi kegiatan yang menandai kehidupan masyarakat. Ada yang mendapat kuasa secara demokratis melalui mandat dari rakyat, atau dari yang ilahi dalam masyarakat teokratis. Ada pula yang menyebutnya dengan kekuatan senjata. Dengan kuasa yang didapat, para penguasa membuat dan menjalankan aturan demi kelangsungan hidup dalam masyarakat. Namun sering ada penguasa yang menyelewengkan kekuasaan dan mempersekusi pribadi atau kelompok tertentu demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Akibatnya, kehadiran mereka bukan menjadi jaminan keamanan dan kesejahteraan bersama, malahan menjadi penyebab keresahan dan ketakutan serta penderitaan bagi anggota masyarakat. Saudara terkasih, dalam Injil hari ini diceritakan tentang seorang raja bernama Herodes Agung. Ia memerintah Israel sekitar masa kelahiran Yesus. Ia mencapai posisi yang sangat berpengaruh di Yudea setelah penaklukan Romawi. Nama Herodes berarti keturunan pahlawan.
Herodes tentu saja adalah pahlawan dalam ketekunan dan keuletan, kemewahan dan kemegahan. Dialah yang membangun kembali bait Allah di Yerusalem yang dikagumi banyak orang pada zaman Yesus. Tetapi namanya terkenal terlebih dalam kekejaman dan kebrutalan. Herodes adalah salah satu dari orang-orang yang kebaikannya dibayangi oleh begitu banyak kejahatan. Penulis Injil mencatat bahwa Raja Herodes memerintahkan pembunuhan semua bayi di Betlehem demi mengamankan kekuasaannya. Kisah ini dimulai setelah kelahiran Yesus. Beberapa orang Majus datang ke Yerusalem. Mereka menanyakan di mana raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Herodes terganggu mendengar berita itu, dan akhirnya ia memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki berusia 2 tahun ke bawah di wilayah Betlehem, dengan maksud membunuh Yesus, raja yang baru lahir itu. Menurut kisah Injil, Yesus lolos dari pembantaian karena seorang malaikat memperingatkan Yusuf dalam mimpi dan memerintahkannya untuk melarikan Yesus ke Mesir. Peristiwa ini mengingatkan kita akan adanya kecenderungan pada orang yang berkuasa untuk mengorbankan orang lain demi mengamankan kekuasaannya. Ada yang menggunakan kata-kata bijak dan santun hanya sekedar menyembunyikan niat jahat. Tindakan mereka justru berlawanan dengan ucapan mulut. Saudara-saudari terkasih, ternyata Tuhan tidak membiarkan kelaliman menjadi penentu masa depan manusia. Darah dan air mata para korban, khususnya orang-orang kecil, bukanlah sesuatu yang sia-sia di mata Tuhan. Orang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Darah dan air mata orang tak bersalah menjadi benih harapan atau korban bagi pertobatan orang berdosa. Mereka yang berkorban demi kebenaran, kasih dan keadilan serta damai sejahtera menyatukan hidup mereka dengan korban Kristus sendiri. Mereka adalah martir atau saksi harapan akan masa depan dalam Kristus. Semoga demikian. Amin.